wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Novitasari, NPM 18190047, Prodi PGSD 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya. Yang pertama, konsep pembelajaran mikro, yang kedua, metodologi pembelajaran, dan yang ketiga, keterampilan dasar mengajar. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah simulasi pembelajaran SD dengan dosen pengampu Bapak Ridho Agung Juantara, MPD. Baik, materi yang pertama yaitu konsep pembelajaran mikro. Hakikat konsep pembelajaran mikro. Simulasi pembelajaran atau micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching yang berarti mendidik atau mengajar. Micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro, atau disederhanakan dalam waktu atau akomodasi yang terbatas. Penyederhanaan ini terkait dalam setiap komponen pembelajaran, misalnya dalam segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan, penggunaan metode dan media pembelajaran, dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Unsur-unsur pokok pembelajaran itu ada 4, yaitu yang pertama tujuan atau kompetensi, yang kedua materi yang harus dipelajari siswa, yang ketiga metode dan media, yang keempat evaluasi. Tujuan pembelajaran mikro. Menurut Dadang Sukirman, tujuan mikro dibagi menjadi 5. Yang pertama, mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon atau para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar. Yang ketiga, untuk melatih penampilan atau keterampilan mengajar yang dilakukan bagian demi bagian secara spesifik agar diperoleh kemampuan maksimal. Yang keempat, untuk memberi kesempatan kepada calon maupun para guru berlatih dan mengoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Yang kelima, untuk memberi kesempatan kepada setiap yang berlatih atau calon guru dan para guru meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya. Lalu, ada manfaat pembelajaran mikro. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa calon guru atau pendidikan free service, yaitu setiap mahasiswa calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasai secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang kedua, manfaat bagi para guru atau pendidikan in service ialah para guru baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya. Yang ketiga, manfaat bagi supervisor ialah dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif tingkat kemampuan para calon guru maupun guru dengan tuntutan profesinya. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran mikro. Salah satu kelebihan dari bentuk penyederhanaan melalui pembelajaran mikro yaitu dengan berlatih hanya memusatkan perhatian pada jenis keterampilan tertentu saja. Setiap yang berlatih usaha secara terkonsentrasi hanya melatih bagian-bagian tertentu sesuai dengan yang direncanakan. Lalu, para pengamat atau pihak observer, ia hanya memusatkan perhatian dan pengamatannya pada jenis keterampilan yang sedang dilatihnya saja. Menurut Dadang Sukirman, prinsip yang menjadi aturan atau ketentuan dalam penerapan pembelajaran mikro yaitu yang pertama, fokus pada penampilan. Penampilan setiap peserta yang berlatih. Penampilan dimaksud perilaku atau tingkah laku peserta atau calon guru atau guru dalam melatih setiap jenis keterampilan mengajarnya. Yang kedua, ada spesifik dan konkret. Cara yang dilakukan seperti di dalam pembelajaran mikro dimaksudkan agar pihak yang berlatih secara optimal memfokuskan pada jenis keterampilan tersebut. Yang ketiga, umpan balik, yaitu proses memberikan balikan atau komentar, saran, solusi pemecahan, dan lain-lain yang didasarkan pada hasil pengamatan dari penampilan yang telah dilakukan seorang yang berlatih. Yang keempat, keseimbangan. Prinsip ini terkait
dengan prinsip sebelumnya, yaitu umpan balik. Maksudnya, ketika observer atau supervisor menyampaikan komentar, saran, atau kritik terhadap penampilan peserta atau calon guru, tidak hanya menyoroti kekurangan atau kelemahannya saja dari peserta yang berlatih tersebut. Yang kelima, ketuntasan. Ketuntasan adalah kemampuan yang maksimal terhadap keterampilan yang dipelajarinya. Apabila dari 1 atau 2 kali latihan ternyata berdasarkan kesepakatan bersama masih ada yang harus diperbaiki dalam menerapkan jenis keterampilan tertentu, maka semua pihak harus membantu atau memfasilitasi latihan ulang sehingga diperoleh kemampuan yang maksimal sesuai dengan yang diterapkan. Yang keenam, maju berkelanjutan, yaitu siapapun yang berlatih dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mikro, ia harus mau belajar secara terus-menerus tanpa ada batasnya atau lifelong of education. Selanjutnya ada unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama itu micro teaching is real teaching. Selanjutnya ada unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama itu micro teaching is real teaching. Yang kedua, micro teaching lessen the complexities of normal classroom teaching. Yang ketiga, micro teaching focus on training for the accomplishment of specific text. Yang keempat, micro teaching allow for the increased control of participants. Materi selanjutnya yaitu metodologi pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 menurut Panduan Teknis Kurikulum 2013 Sekolah Dasar tahun 2013 nomor 9. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 bercirikan yang pertama tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Pembelajaran tersebut memberikan pengalaman bermakna kepada siswa secara utuh. Yang kedua, pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran di sekolah dasar, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasi. Yang kelima, mengkomunikasikan. Landasan filosofis kurikulum 2013, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan negara. Landasan yuridis kurikulum 2013, Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah menetap buku pelajaran sebagai buku siswa atau lampiran 1 dan buku panduan guru sebagai buku guru atau lampiran 2 yang layak digunakan dalam pembelajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Bagian kedua Pasal 7 Ayat 1 dan 2 berbunyi, yang pertama, orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Yang kedua, orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Lalu ada dasar pemikiran. Pedoman khusus penerapan RPP dalam pembelajaran adalah pedoman operasional dari Pedoman Umum Pembelajaran yang diatur dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Dalam melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik, guru harus kreatif dan mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya variatif atau lebih dari satu jawaban yang benar dan berupa uraian. Lalu penerapan pembelajaran tematik. Yang pertama, pengaturan jadwal pembelajaran tematik. Model jadwal pembelajaran tematik yaitu ada 4. Yang pertama, waktu belajar ditentukan oleh satuan pendidikan. Yang kedua, tema sebagai pemersatuan pembelajaran, ditulis subtema di hari efektif belajar. Yang ketiga, mata pelajaran yang memerlukan waktu pembelajaran tersendiri. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK dalam pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi dan
Komunikasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, membuat atau menyajikan media pembelajaran. Yang kedua, mengambil atau menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, mencari sumber belajar atau dari kamus, dari pengetahuan atau yang lain-lain. Yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, memahami hakikat pembelajaran mikro. Yang kedua, mempelajari dengan memahami jenis-jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilatih dalam pembelajaran mikro. Yang ketiga, melakukan observasi ke sekolah atau tempat praktek atau latihan yang dimaksud untuk belajar langsung dari lapangan bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Yang keempat, membuat persiapan tertulis atau perencanaan pembelajaran. Yang kelima, membuat kelompok, yaitu membagi peserta latihan ke dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan karakteristik model pembelajarannya. Selanjutnya, penilaian proses dan hasil pembelajaran. Dalam perencanaan RPP, guru juga harus melaksanakan penilaian pembelajaran selain mengacu pada standar penilaian atau Permendikbud nomor 66 tahun 2013. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yaitu yang pertama, penilaian kompetensi sikap atau efektif melalui cara observasi, penilaian diri, lalu penilaian antar peserta didik dan jurnal. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Lalu yang terakhir, penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kerja. Materi yang ketiga itu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Sasaran dari kegiatan pembukaan pembelajaran yaitu yang pertama, menciptakan suasana siap mental, lalu yang kedua, menimbulkan perhatian siswa. Keterampilan membuka pembelajaran yaitu sebagai pra pembelajaran yang bertujuan antara lain untuk menciptakan kondisi siap mental, memusatkan perhatian, dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Maka untuk mensiasatinya dapat dilakukan melalui alternatif kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar. Yang ketiga, membuat acuan. Yang keempat, membuat kaitan kompetensi. Yang kelima, orientasi. Yang keenam, melakukan apersepsi. Yang ketujuh, memberi motivasi. Yang ke-8, menyampaikan tujuan. Yang ke-9, menyampaikan kompetensi dasar atau indikator. Yang ke-10, membuat kaitan. Yang ke-11, menyampaikan lingkup penilaian proses. Dan yang terakhir, memberi acuan. Lalu ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Keterampilan mengelola kelas mempunyai beberapa unsur. Yang pertama, proses mengelola lingkungan. Yang kedua, interaksi antar siswa dan lingkungan. Yang ketiga, mencapai tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya, keterampilan menggunakan media atau alat. Komponen dan contoh media atau alat pembelajaran. Yang pertama, menggunakan media audio. Yang kedua, menggunakan media visual. Dan yang ketiga, menggunakan media audio visual. Tujuan dari menggunakan media atau alat pembelajaran yaitu yang pertama, agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat, guna, dan berdaya guna. Yang kedua, untuk mempermudah bagi guru dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, untuk mempermudah bagi peserta didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materinya. Yang keempat, untuk mendorong rasa keinginan tahu peserta didik agar mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi. Yang kelima, untuk menghindari salah satu pengertian atau salah paham antara peserta didik yang satu dengan yang lain. Selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Menurut Raplik Kosasi tahun 1985, menjelaskan berarti mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa.